Pemirsa, pemerintah dan DPR akhirnya sepakat untuk mempercepat pemulihan pasca bencana banjir Sumatera. Apa saja komitmen pemerintah dan DPR untuk percepatan ini? Kita membahasnya bersama dengan Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Abdul Muhari. Dan nanti juga akan bergabung bersama kami Bupati Aceh Tengah Haili Yoga. Selamat malam Pak Aam. Selamat malam Mbak Eva. Pak Aam, pemerintah dan DPR sepakat untuk percepatan pemulihan bencana yang terintegrasi. Kalau dari BNPB akan mulai dari mana? Ya, saat ini kita fokus pada fase transisi darurat ya. Fase transisi darurat ini adalah fase di mana kita tidak lagi hanya berfokus pada pencarian pertolongan, distribusi logistik dan pemulihan akses dan seterusnya, tetapi juga sudah mulai untuk menginisiasi dan memulai pelaksanaan pembangunan hunian sementara dan hunian tetap. Targetnya memang yang kita percepat adalah hunian sementara dan buat saudara-saudara kita yang tidak ingin dihuntara itu kita berikan dukungan dana tunggu hunian namanya. Itu buat mereka yang tidak dihuntara tetapi ingin menyewa rumah atau menumpang ke keluarga itu ada dukungan dana tunggu hunian sebesar 600.000 per bulan per kakak. Jadi dua skema ini kita percepat khususnya untuk huntara bagi saudara-saudara kita yang memang tidak punya tempat tinggal sementara. Jadi sambil nanti menunggu hunian tetap yang akan dilakukan berbarengan dengan pembangunan kembali kawasan terdampak, ini sementara kita harapkan hunian sementara bisa selesai di awal tahun nanti sehingga di awal Ramadan nantinya para saudara kita yang di daerah terdampak ini sudah pindah ke hunian sementara, Mbak Eva. Untuk hunian sementara targetnya di awal tahun 2026 ya Pak Am. Pak Am, saya ingin Pak Am juga ingin ikut menanggapi apa yang disampaikan oleh Menteri Keuangan Purbaya yang sempat berkelakar tadi ya. Sempat menyinggung BNPB yang terkesan pelit dalam anggaran. Apa respon BNPB? Ya, tentu saja sebenarnya bukan pelit ya, tetapi kita mencoba untuk menjamin bahwa akuntabilitas dari penggunaan anggaran yang kita pakai itu benar-benar bisa dipertanggungjawabkan. Tetapi dengan tadi disampaikan oleh Bapak Menteri Keuangan, tentu saja nanti usulan-usulan dari kementerian lembaga yang terlibat dan memerlukan dana siap pakai yang penyalurannya dilakukan melalui satu pintu BNPB ini akan kita segera diskusikan dengan pihak Kementerian Keuangan mana yang bisa, mana yang tidak karena ini yang menjadi kuncinya. Karena untuk kondisi darurat tentu saja semua membutuhkan, tetapi pada saat nanti kita mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran ini tentu saja akuntabilitasnya menjadi hal yang sangat penting. Tapi untuk akselerasi, realisasi akan bagaimana Pak Am karena disebut masih ada anggaran 1,5 triliun. Iya, ini sudah kita juga kaji bersama dengan setiap lembaga yang terlibat dan tentu saja nanti juga pengajuan dari pemakaian anggaran ini juga kita lihat realisasinya secara uh, uh, batasan waktu ya itu yang diingatkan tadi oleh Pak Menteri Keuangan, anggarannya ada tetapi dalam batasan waktu di akhir tahun ini bisa diselesaikan atau tidak. Nah, ini kembali lagi Mbak Eva, bahwa uh, akuntabilitas dalam pertanggungjawaban penggunaan anggaran nanti akan menjadi sangat penting ketika di fase-fase akhir tahun seperti ini. Pak Am, poin lain dalam rakor tadi disebut soal pemulihan dengan memaksimalkan perbaikan sarana dan prasarana. Mekanismenya akan bagaimana di sejumlah wilayah yang terdampak? Ya, untuk perbaikan sarana prasarana, khususnya berkaitan dengan upaya pemulihan ya, untuk akses jalan misalkan, ini tentu saja untuk akses jalan nasional yang saat ini sedang dikebut, ini menjadi tanggung jawab pemerintah pusat secara keseluruhan. Nah, nanti ada perbaikan akses jalan dan jembatan yang selama ini dikelola oleh daerah. Ini juga sekiranya anggaran daerah nanti terbatas, ini juga ada mekanisme-mekanisme
seperti IJN, misalkan Impres Jalan Nasional dan seterusnya. Ini Kementerian PU juga pasti bisa sudah sangat biasa melakukan itu. Yang terpenting sebenarnya adalah untuk proses pemulihan infrastruktur, kemudian aksesibilitas energi, telekomunikasi, dan juga khususnya nanti pemukiman, khususnya pemukiman ya, ini akan menjadi tanggung jawab pemerintah pusat seperti tadi disampaikan, ada Huntara, Huntap, ini akan menjadi tanggung jawab pemerintah pusat melalui anggaran APBN, Mbak Eva. Ya, Pak, kita akan tanyakan lebih jauh terkait dengan perkembangan pemulihan pasca bencana di Aceh Tengah. Sudah bergabung bersama kami Bupati Aceh Tengah, Pak Haili Yoga. Pak Haili, tadi Pak Wakil Bupati ikut rakor ya, dan menyampaikan dalam rakor 1 kecamatan masih terisolasi, kemudian listrik juga belum menyala di 6 kecamatan dan penyaluran BBM masih terbatas jelang akhir tahun ini. Lalu percepatan apa yang paling dibutuhkan oleh Aceh Tengah? Selamat malam. Pak Haili. Ya. Sekarang sudah dengar? Sudah jelas. Baik, saya ulangi ya Pak Haili pertanyaannya. Sudah jelas tadi suaranya, dalam rakor yang juga diikuti oleh Wakil Bupati Aceh Tengah menyampaikan bahwa 1 kecamatan masih terisolasi, listrik juga belum menyala di 6 kecamatan dan penyaluran BBM masih terbatas. Lalu percepatan pemulihan apa yang paling dibutuhkan Aceh Tengah saat ini, Pak Haili? Terima kasih. Perlu kami sampaikan bahwa hari ini kondisi Aceh Tengah ini kan pemulihan. Pemulihan ini berarti ada beberapa yang skala prioritas yang harus kita utamakan. Pertama, daerah kita adalah terdampak karena jalan atau jembatan yang hari ini banyak kali terputus. Sehingga akses masyarakat, perekonomian masyarakat, contoh hari ini banyak masyarakat kita, para petani, ini musim durian. Ini mengangkut duriannya menggunakan seling. Mengangkut cabai juga menggunakan seling. Sulit sekali mereka berusaha. Yang kedua, ini memang BBM pun belum normal, kemudian LPG dan lain sebagainya belum normal. Kemudian masih ada 37 desa yang masih terisolir. Mungkin besok sudah ada 11 desa yang tidak lagi terisolir karena roda 4 sudah bisa dilalui meskipun ini belum sempurna. Nah, proses ini tentu sesuatu yang diharapkan oleh masyarakat adalah pertama, ini kan nilai jual daripada hasil daripada panen daripada masyarakat, komoditi yang hari ini yang kami sampaikan tadi. Yang kedua, ini memang dalam rangka hari ini kita sudah mau dekat bulan Ramadan, tentu ada kekhawatiran ini di masyarakat. Bagaimana nanti kami megang biasanya beli daging, bagaimana nih kebun kopi sudah hancur, sawah sudah hancur. Nah, ekonomi masyarakat hari ini masyarakat mulai resah. Meskipun ini jalan beberapa titik sudah mulai jalan, tapi belum sempurna seperti jalan Takengon Berun. Ini sudah mulai aksesnya sudah bagus karena harga beras pun sebagian sudah normal di Aceh Tengah. Nah, beberapa titik juga listrik belum semuanya pulih. Nah, tentu hal-hal ini yang menjadi sedikit masalah, bahkan ini menjadi masalah di dataran di Takengon Aceh Tengah. Nah, tentu harapan kita ini kepada masyarakat yang hari ini terdampak, ini mereka berpikir seperti apa nantinya kehidupan kami ini. Rumah sudah nggak ada lagi, kebun sudah longsor, kemudian jembatan rusak. Nah, ini kan mengkhawatirkan ini. Terus apa yang disampaikan oleh masyarakat Pak Bupati, meskipun rumah Bapak bangun, ada yang disebut dengan hunian sementara, hunian tetap, tetapi kebun kami tidak ada lagi, anak kami kuliah. Ini kan problem yang setelah pasca bencana ini kan menjadi masalah baru lagi. Nah, tentu harapan kita mungkin ke depan adalah pertama bagaimana produk pemerintahan ini dengan infrastruktur ini harus segera ini. Kalau jembatan ini dengan jalan ini tidak segera, maka dampak ekonominya kan lebih berat kepada masyarakat. Seperti itu, Mbak Eva. Ya, selain infrastruktur yang harus segera, apalagi harapan dari pemerintah daerah untuk pemerintah pusat agar benar-benar
pemulihan berjalan dengan cepat dan terintegrasi untuk Aceh Tengah? Pertama memang, yang kedua, ini kan ada anak-anak juga kuliah. Ini biaya untuk kuliah, alhamdulillah beberapa daerah kan bisa menanggung, ada yang dibiayai, dibantu pembiayanya oleh kampus, juga ada beberapa bupati wali kota menanggung biaya yang anak-anak yang masyarakatnya terdampak. Ini bagus sekali memang program ini. Tetapi hari ini adalah banyak sarana-prasarana pendidikan yang hari ini kan ada yang rusak, kemudian anak-anak yang tidak sekolah, kemudian ada trauma. Traumanya artinya sesuatu yang terjadi, mereka enggan tinggal di suatu tempat. Dia ingin pindah ke tempat yang lain, sementara tempat yang lain pun tidak tersedia. Jadi diskusi-diskusi dengan masyarakat seperti itu, ini yang harus memang pemerintah pusat harus berperan. Nah, kami di daerah tentu kita menyadari bahwa hampir semua daerah hari ini kan kemampuan anggaran, kemampuan alat apapun sangat terbatas. Bencana begitu besar. Di Aceh Tengah hampir semua di kecamatan itu semuanya bencana, baik itu jembatan, jalannya. Tadi kami juga dengan Kepala BNPB melihat salah satu kecamatan yaitu Rosip Antara itu hampir semua di pinggiran jalan besar itu, jalan nasional itu, sungai di sampingnya itu semuanya hampir 777 rumah ini rusak berat. Nah, mereka mengatakan, Pak Kepala BNPB, terus kami ini seperti apa? Walaupun ada penjelasan kita, mereka masih tatapan kosong, seakan-akan bagaimana hidup kami ini. Nah, tentu pertama kan stabilitas daripada harga, kemudian ada beberapa titik ini, kalau ini tidak segera kita tindak lanjuti jalan menuju ke desa tersebut, tentu ini menjadi PR baru, karena harus dibantu lewat udara. Beberapa desa seperti itu Mbak Eva, sulit sekali. Nah, ini yang kami sampaikan ini adalah rasa hati daripada masyarakat di Aceh Tengah. Bagaimana peran pemerintah pusat, meskipun hari ini peran pemerintah pusat sudah bagus, kan hanya ada kekhawatiran dari masyarakat terus seperti apa. Kemudian hari ini juga dibantu pembelian cabai lewat udara. Ini hampir sudah 750 ton dikirim melalui udara. Ini cukup bagus, saya pikir. Cukup bagus. Nah, tetapi mereka hari ini bukan itu saja. Kami kepingin hari ini menanam. Kami butuh bibit-bibit semua. Mereka tidak mau lagi di pengungsian. Walaupun di pengungsian malam, tapi pihak siang mereka kepingin menanam, karena mereka butuh masa depan seperti itu. Nah, ini juga sudah kami sampaikan ke Bapak Menteri Pertanian. Dan Bapak Menteri Pertanian siapkan saja Pak Bupati. Berapa kebutuhannya nanti akan kami kirim. Nah, solusi ini sudah ada. Tapi ini kan ada trauma. Ya, hari ini kan sudah keliling trauma healing, banyak dari teman-teman kita, saudara kita relawan gerilya, dia membuat tim memberikan edukasi kepada masyarakat kita yang terdampak di bencana. Begitu Mbak Eva. Masyarakat butuh masa depan dan pemerintah pusat juga pemerintah setiap kementerian lembaga menempatkan PIC di lapangan termasuk BNPB. Kita sudah dengar tadi kondisi terkini disampaikan oleh Pak Haili. Apa langkah konkret dari BNPB yang juga akan berada di lapangan, Pak Aam? Ya, BNPB, Kepala BNPB masih di Aceh ya. Tadi disampaikan Pak Bupati bahwa hari ini juga Kepala BNPB bersama Pak Bupati juga meninjau beberapa lokasi, dan keputusan-keputusan tentang solusi-solusi masalah yang terjadi itu langsung dibuat di lapangan pada saat itu juga, Mbak Eva Wondo. Jadi memang sebenarnya kunci percepatan pemulihan di Aceh ini ada dua. Pertama, akses jalan, yang kedua listrik. Nah, kalau akses jalan sudah tembus, memang saat ini untuk Biren Takengon atau Takengon ke Lok Sumawe itu sudah tembus, meskipun kalau hujan itu masih sedikit ada masalah ya Pak Bupati ya, karena masalah ya. masih sifatnya pengerasan dari lumpur atau pengerasan dari tanah longsoran. Tetapi secara bertahap ini sudah bisa dilalui. Seingat saya 2 hari yang lalu ada 2 truk tangki BBM yang coba menembus jalur darat, dan itu bisa dilakukan. Dan tentu saja berjalan ini terus kita perbaiki, meskipun setiap sekali 2 hari atau setiap hari juga ada beberapa
kali sorti pesawat, kuning untuk BBM via udara. Tetapi memang ini ada tahapan-tahapan yang harus kita perbaiki terlebih dahulu karena akses jalan ini kalau misalkan satu jalur jalan, satu jembatan belum selesai, tidak bisa kita memperbaiki jembatan yang berikutnya. Nah, hal seperti ini. Dalam laporan Kementerian PU yang kami selalu berkoordinasi, itu untuk jalan jembatan nasional itu sebenarnya sudah bisa dilalui kecuali Takengon yang dari Takengon ke Gayulues ke Blangkejaran itu masih belum bisa tembus. Tetapi Ya. kalau dari Takengon Lok Sumawe, Takengon Biren ini sudah bisa tembus dan kita Nagaraya juga sudah tembus, Pak. Nagaraya sudah ya. Nah, ini Eh, kita harapkan dengan mulai tembusnya akses ini, maka Ya. perbaikan sektor energi khususnya listrik ini sudah bisa dicicil. Karena tadi juga kami melihat ada Direktur PLN yang ikut dalam rapat koordinasi di Banda Aceh karena kalau jalannya terbuka kemudian listriknya menyala, maka aktivitas ekonomi masyarakat bisa dimulai karena dua aspek ini yang paling penting sebenarnya. Akses jalan nasional bisa ditembus, maka pergeseran alat berat untuk memperbaiki akses jalan kabupaten dan akses jalan desa juga kita memang mendata sangat banyak jembatan-jembatan penghubung desa yang terputus, tetapi mungkin ini proses perbaikannya tidak akan terlalu lama karena bentang jembatannya tidak terlalu lebar sehingga mungkin alternatif-alternatif yang bisa digunakan kalaupun misalkan harus beli itu juga tidak akan butuh waktu yang lama. Tapi memang harus jalan nasional, jembatan nasional ini dulu yang kita pulihkan dan alhamdulillah saat ini sudah selesai. Saya boleh bilang mungkin 99% hingga 100% untuk jalan dan jembatan nasional itu sudah pulih. Nah, memang kita harapkan nantinya setelah jembatan dan jalan nasional pulih, percepatan untuk jalan dan jembatan kabupaten di dalam dalam satu kabupaten ini bisa segera kita selesaikan. Itu selesai, listrik bisa menyala, insya Allah ini proses percepatan akan bisa lebih baik. Baik, Ya, Pak. akses jalan dan listrik menjadi kunci percepatan pemulihan pasca bencana. Ya, terima kasih Pak Am dan Pak Haili sudah bergabung bersama kami di Prime Time News. Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Abdul Muhari dan Bupati Aceh Tengah Haili Yoga. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.